Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RHP dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel informatif dan manfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik menelantarkan anak bisa kena sanksi pidana. Dalam sebuah perkawinan, kadang perkawinan itu langgeng. Ada juga perkawinan itu diakhiri dengan perceraian. Nah, dalam sebuah perkawinan itu biasanya menghasilkan keturunan atau anak gitu kan. Nah, seorang anak dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, orang tua yang tidak bercerai atau orang tua yang utuh itu mungkin lebih fokus perhatiannya kepada anak. Tapi biasanya apabila seorang orang tua yang terjadi perceraian, kadang anak menjadi terlantar, gitu kan, menjadi korban dari suatu akibat dari perceraian ini. Nah, menelantarkan anak adalah praktek melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hukum menelantarkan anak ini di Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, isi pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolisasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban penelantaran dari orang tuanya, baik itu oleh ayahnya ataupun oleh ibunya. Nah, seorang anak apabila kemudian dipelihara oleh ayahnya atau ibunya karena terjadi perceraian, itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai anak tersebut terlantar. Karena keegoisan orang tua biasanya menimbulkan korban bagi anak, korban terhadap anak. Contohnya seorang ayah dan seorang ibu yang bercerai, ayahnya atau ibunya ngotot anak itu harus ikut ke baik itu ke ayahnya atau ke ibunya. Tetapi misalkan ketika anak itu jatuh dipegang oleh ayahnya, ini dalam konteks belum diatur mengenai hak asuh anak itu jatuh kepada siapa, apa ke ibunya atau ke ayahnya. Namun belum diatur, namun ayah dan ibunya ini saling rebutan, bahkan si ayah dominan mengambil anak-anak tersebut. Namun karena anak-anak tersebut ada di ayahnya, ayah ini harus benar-benar menjaga jangan sampai anak itu terlantar. Adapun klasifikasi tindak pidana terhadap penelantaran anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu setiap orang yang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Nah, perlu Anda ketahui bahwa bentuk penelantaran anak itu seperti apa? Bentuk menelantarkan anak itu dapat berupa penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan penelantaran medis. Pertanggungjawaban orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, sanksi tersebut tertuang dalam pasal 304 sampai 308 KUHP tentang penelantaran anak yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan,
atau pemilihan kepada orang itu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Itu menurut KUHP. Nah, jadi dalam pasal ini apabila seorang ayah atau seorang ibu karena keegoisannya dia membawa anak-anak tersebut di bawah penguasaannya, akan tetapi anak tersebut makannya terlantar, tidak kurang makan, kemudian juga kurang pendidikannya juga terputus atau terhenti. Itu sementara si ibunya sendiri atau si ayah ini seharusnya bekerjasama dengan ibunya. Apabila si ayah ini memang belum mampu untuk mengurus anak tersebut, harusnya bekerjasama dengan ibunya, titipkan dulu ke ibunya agar ibunya bisa mengurus anak tersebut, bahkan tidak kelaparan atau mungkin bahkan sekolahnya juga bisa berlanjut. Namun apabila hal ini karena keegoisan seorang ayah, itu bisa mengakibatkan seorang ayahnya tersebut bisa terkena pasal KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian berdasarkan pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya. Kemudian dalam pasal 305 KUHP menyatakan bahwa barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Nah, selanjutnya pasal 306 KUHP menyatakan bahwa jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan. Kemudian ayat keduanya, jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu pasal 307 KUHP menyatakan jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan pasal 306 dapat ditambah sepertiga. Sedangkan pasal 308 menyatakan jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh. Nah, orang tua yang menelantarkan anak wajib bertanggung jawab secara hukum dan pidana sesuai dengan yang telah dituangkan dalam pasal 305, pasal 308 KUHP. Nah, sahabat RHP, itulah gambaran tadi tentang seorang orang tua, baik itu orang tua masih dalam keadaan utuh ataupun sudah bercerai, kemudian karena keegoisannya masing-masing, akhirnya anak tersebut menjadi terlantar. Ini dapat dikenakan pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan juga pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP. Demikianlah konten kita kali ini tentang menelantarkan anak dapat kena sanksi pidana. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sampai jumpa di konten berikutnya, tentunya konten-konten yang bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.